Sang yang mendengarkan kalau Ningki tidak bisa mengajaknya untuk pergi, membuatnya seketika bersedih, karena selama ini, kemanapun Ningki pergi, selalu bersamanya. Hal itu terpaksa Ningki lakukan karena ia tak ingin terjadi apa-apa dengan Sang, apabila Sang pergi mengikutinya. 主派人来送了请柬，要我们去公主府。看来他也知道了。 Ningki dan Sang pergi menemui Putri Liu. Di sana, Sang mengajak adik sang putri untuk bermain. Terlihat, Liu mengkhawatirkan Ningki yang hendak pergi, karena hutan alam liar berada di wilayah Huang, dan wilayah itu sangat amat berbahaya. Apabila Ningki tidak ingin pergi, sang putri bisa mengusahakan kepada ayahnya untuk membatalkan kepergian Ningki. Namun di sini, Ningki menolak akan hal tersebut karena baginya bisa berlatih di hutan alam liar merupakan suatu kebanggaan buat dirinya. Ia tidak takut sama sekali akan bahaya yang akan menimpanya, karena baginya bahaya itu merupakan sebuah pembelajaran untuknya nanti agar ia bisa menjadi kuat. Di sana, Ningki menitipkan Sang kepadanya untuk dijaga, dan ia tak ingin sampai ada apa-apa dengan Sang nantinya. Sang putri berkata ia akan menjaga Sang seperti adiknya sendiri, dan tidak akan membiarkan satu orang pun yang menyakitinya. Ningki menjawab apabila ada seseorang yang menyakiti Sang, ia tak akan segan-segan membunuhnya. Sang yang di saat itu sedang bermain dengan adik dari sang putri, tiba-tiba dihampiri oleh Lukman. Lukman di sini seperti menyukai Sang. Ia pun hendak menciumnya, namun seketika Ningki yang berada di sana langsung mencekiknya dari belakang. Di sana ia menekankan sekali lagi kepada sang putri. Meskipun orang kerajaan yang menyakiti Sang, ia juga tak akan segan-segan membunuhnya. Dan setelah itu ia pergi dari sana. Si adik lalu menghampiri Liu dan berkata kalau ia melihat Lukman hendak mencium Sang. Sontak, Lukman langsung lari dari sana. Di lain sisi, jauh dari negara Tang, terdapat sebuah negara yang bernama Negara Dahi. Di sana terdapat sebuah gunung yang diketuai oleh seorang wanita yang bernama Mawar, yang hobi membaca buku, sehingga ia dijuluki wanita kutu buku. Mawar di sana menyukai tulisan kaligrafi milik Ningki yang ia dapatkan dari orang-orang. Ia begitu menyukainya, sampai-sampai ia terus saja menyalin dan meniru tulisan kaligrafi milik Ningki, namun selalu saja tidak mirip. Di sini, Mawar masih tidak mengenali wajah Ningki, yang ia tahu hanyalah namanya saja. Ia pun penasaran dan ingin sekali bertemu dengan Ningki. Adik seperguruannya mengatakan tingkah Mawar seperti menyukai Ningki. Seketika wajah Mawar memerah dan ia pun menjadi malu-malu. Tak lama kemudian, datang seorang kakek tua yang diketahui ia merupakan guru si Mawar. Dan sang guru meminta Mawar beserta pasukannya untuk turun gunung, untuk pergi ke sebuah wilayah, dan wilayah itu bernama Huang. Sang guru menunjukkan sebuah peta untuk menemukan sebuah kitab langit, yang konon katanya berada di wilayah Huang, dan tak jauh dari hutan alam liar. 一定要想办法找到魔宗神。 Di lain sisi, kita diperlihatkan nenek tua yang merupakan leluhur dari suku Mo, yang kita ketahui ketua dari suku Mo saat ini sedang meminta bantuan ke negara Tang untuk menghadapi istana Siling. Namun berbeda dengan leluhur suku Mo ini, ia justru pro dengan istana Siling dan sangat membenci negara Tang. Sungguh konflik yang sangat membingungkan. Di lain tempat, ada sebuah perguruan yang bernama Perguruan Jiange, dan ketua dari perguruan itu juga mengutus pasukannya untuk pergi ke hutan alam liar dan merebut kitab langit. 各门各派最优秀。
但我剑阁的骄傲绝不能丢。明白。在此见上。小师弟，2位师兄，你一定用得上。回来，我们等你。 Singkat cerita, Ningki menemui kakek legend. Di sana kakek legend mengatakan kepergian Ningki tidak hanya untuk berlatih, namun Ningki juga harus bisa menemukan sebuah benda yang bernama Kitab Langit, dan Ningki harus bisa mendapatkan Kitab Langit tersebut. Karena kakek legend takut barang itu akan jatuh ke tangan orang jahat. Ningki yang mendapatkan amanah tersebut berjanji akan mendapatkannya dan tidak akan mengecewakan gurunya tersebut. Sebelum Ningki pergi, sang guru memberikan sebuah jimat untuknya, yang dimana jimat tersebut dapat membantu Ningki di saat ia sedang sekarat. 我猜这道符是您竭尽求，我都会派出年轻的修行者，他为你想办法打赢。 Dan sang guru lalu memeluknya, sambil berkata apabila Ningki tak dapat melawan musuh, ataupun dalam posisi terdesak, Ningki harus segera kabur secepatnya, karena nyawa Ningki merupakan prioritas pertama, dan sang guru tak rela kalau Ningki terbunuh di sana. Jadi, 就算粉身碎骨，还有师弟的性命更加重要。 想必颜色大师这正是我担心的道天书。若宁缺，雨莲先回旧书楼了。 Setelah itu, Ningki pergi ke hutan akademi untuk berpamitan dengan kakak seperguruannya. Ia pun menemui Pipi. Di sana Pipi menangis karena ditinggal oleh Ningki. Ia pun memberikan sebuah pil yang dapat membantu Ningki apabila ia sedang sekarat. Ningki lalu memeluknya sambil mengucapkan salam perpisahan. 青山远，青云风，桃花香，且来桃花飞扬。人生如题，痴儿想不得解药。 Setelah itu, ia menemui Yulian, kakak ketiganya. Di sana Yulian memberikannya sebuah cincin yang dapat memberikan ilmu sihir di saat Ningki menggunakan panahnya. Namun cincin tersebut hanya bisa dipakai di saat Ningki berada di hutan alam liar saja. 这么个扳指怎么保命？宁缺拜见九师兄。 Setelah itu ia berpamitan dengan kakak ke-9 dan kakak ke-10. Di sana kakak seperguruannya juga memberikan sebuah hadiah berupa kotak musik yang dapat menghibur Ningki di saat ia sedang kesepian. Kedua kakak seperguruannya itu menginginkannya kembali dengan selamat. Kemudian ia menemui kakak ke-7. Di sini kakak ke-7 yang paling pengertian kepada Ningki. Ia pun memberikan sebuah sapu tangan. Ningki tertawa karena kakak ke-7 hanya memberikan ia sapu tangan saja. Kakak ke-7 pun mencubit pipinya sambil berkata kalau Ningki harus kembali dengan selamat. 知道七师姐的厉害了。 Kemudian ia menemui kakak seperguruan yang ke-5 dan ke-8. Di sana kedua kakak seperguruannya itu gila bermain catur. Maka dari itu mereka memberikan Ningki sebuah alat bermain catur. 多谢二位师兄，平安回来。 Lalu ia bertemu dengan kakak ke-11. Di sana Ningki diberikan sebuah obat untuk menyembuhkan lukanya. Dengan tegas Ningki menjawab kalau ia akan kembali tanpa terluka nantinya. Terlihat kakak ke-11 menangisi kepergian Ningki
dan ia berkata pasti selalu merindukannya. Dan yang terakhir, ia bertemu dengan Junmo. Di sana Junmo tidak memberikan hadiah untuk Ningki, melainkan ia memberikan beberapa kata motivasi supaya Ningki bisa kuat menghadapi musuh nantinya. Di lain sisi, Ningki menemui kakak Chang. Di sini Ningki berniat untuk meminjam kuda yang dimiliki oleh kakak Chang. Selain meminjam kuda, Ningki juga berpamitan kepadanya. Ningki mengatakan kalau ia diperintah sang raja untuk pergi ke hutan alam liar. Sebelum Ningki pergi, Ningki memberitahu kepada kakak Chang kalau ia tidak tahu kapan dia akan pulang. Maka dari itu, Ningki memohon kepadanya untuk menjaga Sang di saat ia pergi ke hutan alam liar. Mendengarkan hal tersebut, kakak Chang menyetujui permintaan dari Ningki kalau Sang akan aman di saat Ningki tak berada di negara Tang. Di saat Ningki yang hendak pergi, tiba-tiba Sang menemuinya, dan hal tersebut membuat Ningki sangat terkejut, karena sebelumnya Ningki telah berpesan kepada Sang agar Sang tidak mengantarnya untuk pergi. Ternyata maksud kedatangan dari Sang, ia ingin memberikan payung hitam tersebut kepadanya. Namun Ningki menolak payung tersebut, dan ia mengatakan kalau payung itu lebih berguna untuk Sang nantinya. Tapi Sang memaksa kalau payung itu harus dibawa oleh Ningki. Mau tidak mau, Ningki pun membawa payung tersebut. Di saat Sang hendak pergi, ia langsung memeluk Ningki. Terlihat Sang sangat bersedih karena Ningki harus pergi meninggalkannya, dan mereka pun saling berpelukan. Cihui! 回家。Di saat Sang pergi, seketika Ningki mengingat semua yang telah mereka lewati bersama. Ningki dan semua murid akademi akhirnya bersiap untuk pergi menuju ke wilayah Huang dan pergi ke hutan alam liar. Di lain tempat, terlihat Guru Wei berada di kerajaan negara Tang, dan Guru Wei berdiri di depan patung burung. Tentu saja hal tersebut membuat kakek legend menyadari kedatangan dari Guru Wei. Dengan mudah, Guru Wei merusak mantra simbol yang dibuat oleh kakek legend di dalam patung burung tersebut, dan masuk ke dalam kerajaan negara Tang. Kakek legend mengatakan kepada sahabatnya kalau Guru Wei merupakan orang yang sangat hebat. Bahkan kakek legend bukan tandingan dirinya. Mendengarkan hal tersebut, sahabat kakek legend sangat terkejut dan mencoba memberitahu masalah ini kepada sang raja. Kakek legend lalu mengatakan kepada sahabatnya itu, walaupun sang raja memerintahkan semua pasukannya, hal itu akan tetap sia-sia karena tak ada yang mampu menandingi kekuatan dari Guru Wei, apalagi mencoba untuk menangkapnya. Berita Guru Wei yang berhasil masuk ke negara Tang juga terdengar oleh sang master. Liman, kakak pertama, segera bertanya kepada sang master, apakah mereka harus turun tangan dalam masalah yang kini menimpa negara Tang. Sang master menjawab kalau dirinya dan seluruh murid yang ia miliki tidak bisa mencampuri semua masalah yang ada di negara Tang, karena sang master telah membuat perjanjian tersebut. Di lain tempat, sang raja telah mengetahui kedatangan Guru Wei. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Guru Wei. Di sini sahabat kakek legend mengerahkan semua kekuatannya untuk mencari keberadaan Guru Wei saat ini.
Ternyata kakek legend yang mengetahui jika sahabatnya menggunakan kekuatan tersebut, maka umur sahabatnya itu akan berkurang. Dan sahabatnya mengatakan kepada kakek legend bahwa ia merupakan guru besar yang ada di negara Tang. Sudah kewajibannya untuk melindungi semua masalah yang terjadi di negara Tang. Di lain tempat, suku Mo sangat mengkhawatirkan masalah kitab langit, yang dimana kitab langit itu merupakan peninggalan dari leluhur mereka terdahulu, dan mereka mengetahui kalau istana Siling saat ini mengincar kitab langit tersebut. Di sini, mereka merasa kalau pasukannya saat ini tidak akan mampu untuk melawan pasukan istana Siling. Dari situlah mereka ingin meminta bantuan kepada sang raja negara Tang, karena mereka menganggap hanya negara Tang yang saat ini bisa membantu mereka. Tentu saja, keputusan dari ketua suku Mo diprotes oleh pasukannya, mengingat istana negara Tang memiliki penjagaan yang sangat ketat, dan hampir bisa dikatakan sangat mustahil untuk ketua mereka ini menemui sang raja. Akan tetapi, ketua suku Mo mengatakan kalau dirinya telah memiliki rencana untuk menemui sang raja. Singkat cerita, sebulan kemudian, sang yang sedang makan lagi-lagi teringat kepada Ningki dan menganggap kalau Ningki saat ini bersama dirinya. Tentu saja hal tersebut membuat sang merasa bersedih. 如何拥有一颗飞将至？现在真的好想。 Di lain tempat, Ningki juga teringat kepada sang. 相逢也将至。 Tak lama kemudian, Cuyu menghampiri Ningki. Di sini, Ningki mengatakan kepada Cuyu kalau saat ini ia sangat ingin bertemu dengan sang dan ia sangat merindukannya. 不知道，那叫岷山。据说最北边能达到极北荒原。13先生，说话都这么有深意了。 Di lain sisi, sahabat dari kakek legend ini telah mendapatkan keberadaan dari Guru Wei. Ming Qi mengatakan kalau saat ini semua pasukan negara Tang telah bersiap untuk menangkap Guru Wei. Kali ini, ia mengutus Ming Qi untuk mengawasi semua pergerakan dari Guru Wei, dan ia meminta kepada Ming Qi agar tindakan mereka tersebut tidak diketahui oleh pasukan negara Tang ataupun kerajaan. Di saat Ningki hendak mencari udara segar, tak sengaja ia melihat seorang perempuan cantik di sana. Ia pun berniat mengintip perempuan tersebut. Terlihat perempuan itu melepaskan bajunya dan hendak mandi di danau tersebut. Namun siapa sangka tindakan dari Ningki diketahui oleh perempuan tersebut. Tentu saja perempuan itu segera menyerang Ningki. Hasil, Ningki berhasil ditangkap oleh pasukan yang dimilikinya. Ningki pun memberitahu mereka kalau ia berasal dari pasukan negara Tang. Ternyata perempuan itu adalah Mawar. Sesaat, Ningki yang tahu identitas Mawar langsung meminta maaf kepadanya karena Mawar merupakan ketua gunung di negara Dahe. Di sini, Ningki berbohong kepada Mawar dan memberitahu kalau dirinya bernama Zong Dajun. Keesokan harinya, Guru Wei yang sedang berada di negara Tang membeli sebuah mie di sana. Guru Wei yang hendak makan tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Terlihat sang yang berada di sana mengganti makanan yang telah terjatuh dan memberikan makanan itu kepada Guru Wei. Rupanya saat ini sang menjadi pelayan di tempat mie tersebut.
Setelah memberikan makanan kepada Guru Wei, Sang langsung pergi begitu saja. Hal tersebut membuat Guru Wei merasa penasaran kepada Sang. Namun sesaat ia melihat ada sebuah cahaya yang bersinar sangat terang di tubuh Sang. Di saat Guru Wei yang hendak mengikuti Sang, tiba-tiba Sang menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya saat ini. Ia pun dengan cepat bersembunyi di penginapan yang berada di sana. Di saat Guru Wei melihat Sang yang masuk ke dalam sebuah penginapan, tak disangka Guru Wei telah diikuti oleh beberapa orang. Menyadari akan hal tersebut, ia pun mencoba untuk melarikan diri. Di saat orang tersebut mencari Guru Wei, tiba-tiba mereka dengan mudah dikalahkan oleh Guru Wei sendiri. Ternyata orang yang telah mengikuti Guru Wei saat ini merupakan orang suruhan dari sahabat kakek legend. Setelah mengalahkan mereka, Guru Wei kembali ke penginapan yang telah dimasuki oleh Sang. Di malam harinya, Xiao Tian menemui ketua suku Mo, dan saat ini ketua dari suku Mo ini telah berada di negara Tang. Melihat hal itu, Xiao Tian sangat marah kepada sang jenderal karena telah membawa masuk seseorang tanpa memberitahukan kepada sang raja. Di sana, ketua dari suku Mo ini hendak berbicara kepada Xiao Tian. Terlihat Ming Qi berada di sana dan menguping semua pembicaraan. Ketua suku Mo mengatakan kalau Xiao Tian telah berkhianat kepada suku Mo dan telah melupakan dirinya. Ternyata ketua dari suku Mo tersebut merupakan ayah angkat dari Xiao Tian. Tak sampai di situ, ketua dari suku Mo ini juga mengatakan kalau dirinya ingin menemui sang raja. Tentu saja permintaan ketua Mo ditolak oleh Xiao Tian, karena Xiao Tian tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh sang raja. Xiao Tian mengatakan kepada ayah angkatnya itu kalau dirinya akan menemui sang raja, tanpa harus ayah angkatnya itu bertemu dengan sang raja. Xiao Tian memerintahkan sang jenderal untuk membawa ketua suku Mo ini dan menyembunyikannya di istana. Melihat hal tersebut, Ming Qi merasa penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah dibicarakan oleh mereka.